Gue pernah bilang kalau kedepannya pasukan revolusioner bakalan ambil peran dalam cerita One Piece kedepannya. Dan gue pernah ngebahas hal ini di video sebelumnya. Ya mungkin tebakan gue ataupun teori gue nggak 100% bener, tapi ya mendekati. Dan di video sebelumnya gue juga pernah bilang kalau si Dokter Vegapunk itu rekan ataupun ada hubungannya sama pasukan revolusioner. Buat kalian yang belum nonton video gue yang sebelumnya, kalian bisa ngecek di channel gue, kalian cari aja, nanti juga bakalan ketemu. Chapter 1066 udah rilis. Di situ Dokter Vegapunk ngebahas tentang kejadian yang terjadi di Pulau Ohara. Kita ngelihat kalau si Dokter Vegapunk itu datang ke Pulau Ohara setelah seminggu kejadian yang terjadi di Pulau Ohara yang sudah dihancurkan oleh Buster Call. Nah dari situ juga dia ketemu sama Dragon. Kayaknya Dokter Vegapunk sama Dragon itu udah kenal cukup lama, dan ngeliat juga kayak dia itu saling sapa sih. Mereka datang ke Ohara buat nyenang sahabat mereka yaitu Profesor Clover. Dokter Vegapunk juga udah kenal lama sama si Clover. Waktu itu dia mengenal Clover ketika dia masih jadi bajak laut. Ya intinya Dragon sama Dokter Vegapunk di sana ngobrol berdua. Dan kita ngelihat di sana ada raksasa yang sedang ngangkutin buku-buku peninggalan dari Ohara. Ternyata selama ini peninggalan ataupun hasil penelitian maupun pengetahuan dari buku-buku dari Ohara itu nggak semuanya lenyap. Dan di chapter ini kita tahu bahwa Jaguar di Saul itu belum mati dan dia sedang ada di tempat persembunyiannya, dan kebanyakan orang nggak tahu di mana tempat persembunyian itu. Dulu ketika flashback dari Nico Robin, kita tahu bahwa Jaguar di Saul udah beku sama jurus Ice Time kapsul dari Aokiji. Kita sebagai penonton pasti udah nganggap si Jaguar di Saul itu mati, ya bebarengnya sama hancurnya Pulau Ohara. Tapi coy, gak disangka-sangka kalau si Jaguar itu masih hidup. Bahkan dia sekarang ngemimpin pasukan raksasa dari Elbap. Nah ini menurut teori gua pribadi, kalau si Aokiji waktu itu tuh gak berniat untuk kebunuh si Jaguar di Saul. Makanya kita bisa tahu kalau si Jaguar di Saul itu masih hidup sampai sekarang. Menurut gua Aokiji itu sama seperti Garp. Dia tahu kalau Buster Call yang terjadi di Ohara itu sebenarnya sama sekali tidak masuk akal ataupun tidak adil. Tapi karena beban yang dia pikul sebagai orang yang sangat penting di angkatan laut, ya mau gak mau harus ngelakuin itu. Ya contohnya kayak Gapas terjadi di Marineford. Dan teori pertama gua setelah ngebaca chapter 1066 kalau si Aokiji itu adalah salah satu orang dari pasukan revolusioner. Ya emang gak masuk akal kalau ngebilang si Aokiji adalah salah satu pasukan dari anggota revolusioner. Kita tahu bahwa orang yang berasal dari Ohara harus dimusnahkan karena posisi mereka sangat mengancam bagi pemerintahan dunia. Apalagi hasil penelitian yang udah dilakukan sama Profesor Clover. Dr. Vegapunk sendiri juga bilang kalau orang yang mengetahui hasil penelitian dari Ohara pasti akan diburu sama pemerintahan dunia. Ya kita ngambil contoh aja dari si Nico Robin yang udah diburu sejak kecil. Nah si Aokiji harusnya tahu konsekuensi yang dia dapat ketika enggak ngejalanin perintah tersebut. Dan dia juga udah beberapa kali ketemu sama Nico Robin tapi enggak dia tangkap. Padahal Nico Robin adalah ancaman terbesar bagi pemerintahan dunia. Dan terjawab sudah alasan si Vegapunk bilang ke si Dragon bahwa dirinya akan segera mati. Ya karena si Dokter Vegapunk udah tahu rahasia dari abad kekosongan yang dia baca dari buku hasil penelitian yang terjadi di Ohara. Dan kita juga tahu alasan kenapa si P-Zero ditugaskan untuk membunuh Dokter Vegapunk. Tapi menurut gua si Aokiji masuk ke bajak laut Kurohige itu ya hanya sekedar buat nyamar aja sih. Biar gak terlalu mencolok kalau dia itu bergabung sama pasukan revolusioner. Dan kita juga tahu kalau si Jesus Burgess itu gak terlalu percaya kan sama si Aokiji. Nah dari kecurigaan si Jesus Burgess ini gue ngasumsiin kalau emang teori yang gue buat ini ya sedikit cukup masuk akal buat gue pribadi. Dan sekali lagi ini hanyalah teori ya. Dan gue nebak kalau cerita kedepannya bakalan ada kejadian yang lebih heboh lagi. Dan kemungkinan ada beberapa rahasia besar ataupun misteri yang selama ini kita penasaran bakalan terbongkar. Dan gue ingetin sekali lagi ini hanyalah teori ya. Pemikiran liar gue sendiri. Segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada informasi ataupun kata-kata yang salah. Gue minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next video.